Oke kawan-kawan, di sini gue mau unboxing iPhone 13 basic ya, serta sekaligus review pemakaian gue selama 3 bulan. Apa sih yang gue rasain setelah pakai 3 bulan iPhone 13 ini? Dari yang tadinya gue pakai Android bertahun-tahun, kemudian gue beralih ke iPhone. Jadi yang gue rasain tuh ya kayak gini nih. Tonton aja videonya sekarang. Oke, ini adalah penampakan dari iPhone yang 2 bulan lalu gue beli. Di sini gue mau unboxing, tapi ini sebenarnya bukan unboxing ya, ini sudah gue buka. Ini gue mau mereview aja apa aja sih yang kita dapat dan bagaimana sih tampilan dari iPhone 13 itu. Jadi di sini gue beli iPhone 13 ini sekitar 8,2 jutaan lah di iBox, resmi iBox ya. Oke, bagaimana isinya kita lihat langsung aja ya. Di sini 8,2 belum termasuk ini ya guys. Ini ada chargernya. Chargernya ini sekitar hampir 500 ribuan, 499 berapa gitu. Oke, kita buka aja. Ini tampak belakangnya seperti ini. Sini adalah buku garansi ya. Cuma secara garansi sih kalau misalnya iPhone itu biasanya ketika dia udah dihidupin, diaktifasi, dia udah otomatis terdeteksi sistemnya ya. Nah, ini dia iPhone 13 designed by Apple in California. Oke, bagaimana dalamnya kita buka. Nah, ini dia penampakan si iPhone 13 nya guys. Seperti ini. Gua itu beli warna white ya, karena ya lebih senang aja warna putih. Kalau hitam itu cenderung gelap ya. Secara tampilan sih oke sih. Bagus sih. Oke, ini kita taruh sini dulu untuk iPhone-nya. Di sini kita dapat hanya kabel aja ya guys. Untuk semua iPhone kayaknya sih cuma dapat kabel aja deh. Makanya kita harus beli adapternya lagi. Ini kabelnya. Ini kitab-kitab panduannya mungkin. Di sini ada ini ya, dapat SIM ejector juga ya. Cuma ini gua udah pakai, lupa naruhnya di mana. Udah sih, nggak ada lagi sih, itu aja yang didapat. Oke, sekarang kita lihat di chargernya. Ini yang harganya ya 500 ribuan lah kita katakan ya. Karena sebenarnya sih bisa, nggak usah beli yang ini. Orangnya ada tuh yang rekomendasiin itu dari apa tuh, lumayan juga sih katanya, bagus juga. Beli di online banyak. Cuma kalau gua ya sekalian belilah di Apple-nya langsung di iBox. Ya, untuk charger itu seperti ini ya guys. Dia untuk yang colokan ke adapternya itu udah pakai USB Type C ya. Cuma sih kalau misalnya ngecas pakai ini sih, yang gua rasain tuh kayaknya cepet banget gitu. Kayak cuman satu jam berapa gitu udah hampir penuh. Oke, kemudian kita langsung aja ya nyalain. Sedikit informasi untuk iPhone 13 ini yang basic, barunya itu masih ada kemungkinan nggak lama lagi akan hilang ya yang barunya. Makanya kalau kalian memang seneng dan budget kalian ada di kisaran 8 jutaan ya, rekomendasinya mending ambil iPhone 13 basic aja. Oke, ini tampilan awalnya. Dan ini dia
penampakan dari iPhone 13. Oh ya, di sini gue sudah upgrade ini ya, iOS. Tadinya kan iOS itu iOS 18 titik berapa 7 kalau nggak salah ya. Di sini gue udah update ke iOS 26 ya. 26 kemarin ada pembaruan lagi tuh. Belum lama sekarang udah 26.1 ya, 001. Dari sepengalaman gue sih untuk update ini ya lebih enak sih kalau di handphone gue ya, tapi kadang ada juga yang bilang pas update itu jadi handphonenya cepet boros baterainya, terus agak lambat kan. Terus kamera juga mungkin ada perubahan juga kan. Cuma kalau di handphone gue rasanya sih ya enak-enak aja sih, baterai pun nggak tahu ya, mungkin sedikit lebih awet sih kalau di gue. Terus juga kayak lebih tampilan jadi lebih smooth gitu kan, lebih enteng. Untuk kamera sih kayak gini nih. Ya kamera sih ya kalau menurut gue tuh lumayan bagus juga ya. Jernih banget sih. Buat ini juga enak buat. Oh ya, sebelumnya gue itu user Android ya, Android lama, bertahun-tahun pakai Android, tapi mencoba untuk beralih ke iPhone ternyata ya enak, dan kemungkinan bakal tetap di iPhone sih, karena kan ada juga tuh beberapa yang memang sudah pakai Android lama terus ke iPhone dia kurang suka juga kan, akhirnya dia menjualnya balik lagi ke iPhone, Android. Cuma kalau gue pribadi kayaknya lebih senang ke iPhone sih, karena secara pemakaian kan ya beda-beda kan, tergantung kebutuhan juga kan. Kalau gue lebih banyak di data ya, jadi lebih enak aja di iPhone itu, kayak lebih cepat aja performanya. Selama pemakaian ini sih gue belum ada kendala apapun ya. Ya mungkin perbedaan itu yang cukup signifikan dibandingkan dengan Android itu ya pasti baterai lah ya. Kalau Android kan rata-rata baterainya itu besar ya kan, kapasitasnya jadi lebih awet. Kalau di iPhone kan cenderung lebih kecil. Cuma ya selagi pemakaian kita biasa aja, kayak misalkan untuk medsos dan pengolahan data aja sih, ya untuk seharian sih masih lumayan, masih kuat lah. Paling gue ngecas sehari itu sekali ya kan. Nah, terus untuk cara perawatan baterai juga ya dia mungkin agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan Android ya. Kalau Android kan kayak kita cas sambil main juga kan, nggak terlalu berdampak banget sama baterainya kan. Kalau dia kayaknya harus benar hati-hati deh, kayak ngecas aja jangan sambil tinggal tidur kelamaan gitu kan, cepet turun jadi katanya performanya itu. Cuman di sini sih aplikasinya itu eh, ada beberapa yang berbayar ya, yang di iPhone itu nggak ada App Store. Kayak misalkan apa tuh, kemarin gue mau download aplikasi apa ternyata nggak ada di App Store, jadi cuma ada di Android. Ya mau nggak mau gue masih punya Android juga kan, jadi gue pakainya di situ. Nah ini handphone yang buat ngerekam ini gue pakainya Android nih, Samsung A7 2018. Sudah lama kan makanya kan, dari 2017 sampai 2025 berarti kan gue pakai tuh. Makanya udah waktunya ganti lah. Nah gantinya itu makanya gue coba ingin beralih ke iPhone. Ternyata ya enak juga. Oh ya, di sini tuh enaknya dia misalkan penuh ya, gue kan ini penyimpanannya 128 ya. 128 ketika memang penuh kita itu bisa beli penyimpanan tuh, tapi kita bayar tiap bulannya. Contoh kayak gini nih.
Penyimpanannya kan kita disediakan kita punya tuh dikasih gratis tuh 5 GB dari iCloud. Cuma kalau misalkan kita penuh ya kan, kita bisa tuh tingkatkan ke iCloud Plus. Nah di sini ada tuh beberapa per bulannya. Contoh misalkan berapa nih tuh, 5 GB tambahannya tuh kan 15.000 sebulan. Terus untuk 200 GB 49.000 per bulan. Ya kalau gue sih rekomendasi yang ini nih, 200 GB itu ya udah lumayan cukup gede lah ya, dan nggak terlalu mahal juga, 50.000 sebulan untuk menyimpan data-data kita mungkin kan. Karena kan kalau misalkan di datanya menyimpannya di sini semua kan lumayan juga kan kemakan uangnya. Terus yang gue senangnya dari iPhone itu apa ya, mungkin ya karena secara umum ketika kita megang iPhone tuh rasanya kayak pede aja gitu kan untuk kita pakai di tempat umum gitu kan. Apalagi iPhone yang keluaran terbaru ya, mungkin lebih ini lagi kan. Karena yang gue rasain gitu ketika gue megang, ya beda mungkin kalau misalkan kita megang Android yang mahal baru kelihatan. Coba kalau misalkan Android yang setara itu misalkan Apple to Apple lah ya, Android yang harga 8 jutaan, Samsung yang Android yang harga 8 jutaan, contoh Samsung lah yang paling ininya kan. Terus sama kita pegang iPhone yang harga 8 jutaan, ya secara gengsi sih mungkin kalau gue pribadi lebih ke iPhone ya ininya ya, milihnya kayak gitu sih. Makanya kenapa gue coba beralih ke iPhone ya gitu. Jadi buat kalian yang memang tertarik memakai iPhone yang tadinya user Android, ya gue saranin sih coba dulu beli yang mungkin uh, terjangkau dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya memang nantinya nyesel, misalnya mau dijual lagi pun gampang gitu kan. Tapi kalau misalkan memang suka ya kalian mau upgrade lagi pun, kalau iPhone tuh menurut gue harganya itu ya stabil ya, bekasnya itu misalkan kalian jual lagi juga pun, apalagi masih baru dan masih garansi gitu kan, masih tinggi harganya kalau dijual lagi ketimbang kalian beli Android ya. Apapun itu kalau misalkan dijual lagi kayaknya harganya langsung turun drastis gitu. Makanya kalau iPhone itu nggak tahu kenapa marketnya bagus ya gitu, mungkin ya karena brandingnya sih yang bagus gitu. Nah, oke ya, coba gue mau nyaranin kalau misalkan kalian ada dana lebih ya, daripada kalian ngambil iPhone 14 ya kan, itu bedanya itu sedikit banget ya sama iPhone 13 ya. Dari segi performa pun nggak terlalu yang jauh banget, pokoknya hampir semua itu mirip ya kan sama iPhone 13 itu. Jadi kalau gue saran sih mending nambah budget sedikit lagi, kalian bisa dapetin iPhone 15 ya 15 ya. Karena di situ kan kalau 15 itu udah ini ya, layarnya juga udah beda ya tampilannya, udah Dynamic Island katanya kan di sini. Kalau ini kan masih kayak poni gitu ya. Nah iPhone 14 pun sama tuh kayak gini tampilannya, masih kayak berponi gitu. Makanya sayang sih, dari situlah kenapa gue ambil iPhone 13 ya kan, karena tadinya kan mungkin kalau secara budget bisa tuh iPhone 14, cuma katanya sayang soalnya kan sama aja kan, cuma beda sedikit doang dari segi performa
ya mungkin prosesor gitu kan, mending 13 kalian tuh. Kecuali kalau kita punya dana lebih banyak ya mendingan iPhone 15. Di situ baru kerasa bedanya kan. Jadi gue putusin lah untuk ngambil iPhone 13. Nah mungkin kalau misalkan nanti ada rezeki lagi juga kayaknya gue mau upgrade langsung deh, entah iPhone 15 ataupun ke yang 16 nya ya. Ini tinggal dijual lagi kan, atau kita bisa langsung ke iBox nya langsung kan, buat upgrade itu bisa di sana tuh dia terima. Untuk setting kamera ini gue banyak nih rekomendasi dari beberapa ini ya, video ya kan, yang menurut gue sih ini settingan yang paling ya worth it gitu ya untuk saat ini gitu ya. Nih kayak gini nih settingan gue kasih tunjuk. Nah untuk rekam video kita ada di 4K pada 60 fps ya, jadi lebih lancar kata sih kalau 60 fps itu dibandingkan dengan yang 30 fps. Soalnya di sini kan banyak juga nih, ada HD 720, HD 1080p 30 fps ya kan, ada yang HD 1080 pada 60 fps. Nah di sini gue ambil yang paling tinggi aja nih, yang 4K 60 fps. Untuk tampilan format filenya gue nggak aktifin. Terus untuk video HDR efisiensi tinggi gue aktifin. Terus untuk fps otomatis 30 dan 60 fps otomatis. Di sini kunci kamera enggak, kunci lambang putih ikut nonaktif. Terus untuk slow mo nya nih, slow mo nya sama gue ambil paling tinggi juga di HD 1080p pada 240 fps ya kan. Terus apalagi nih, untuk rekam bunyi stereo lah ya, jadi kan lebih enak gitu kan. Untuk formatnya di sini gue paling kompatibel. Untuk pertahankan pengaturan ini kayak gini nih, ikutin aja kalau kalian mau hasil yang maksimal juga ya. Ini sih rekomendasi dari gua. Pak mode kameranya nggak diaktifin, kontrol kreatifnya nggak diaktifin, kontrol kedalaman juga sama. Di sini gua aktifin itu penyesuaian cahaya, jadi dia bisa menyesuaikan ya cahaya, misalkan kurang terang ataupun terlalu terang dia bisa menyesuaikan. Mode malamnya itu gua bikin manual, jadi nggak diaktifin. Terus live fotonya gue aktifin. Di sini untuk gunakan volume naik turun foto berurutan itu mah relatif ya, tergantung masing-masing sukanya. Terus untuk pindah kode QR itu gue aktifin, jadi kita bisa langsung scan untuk QR ya. Tampilkan teks yang terdeteksi gue aktifin. Grid ini kayak kotak-kotak ini ya, kalau misalnya kita lagi buka kamera tuh ada kotak-kotak kayak garis-garis itu grid. Kalau gue sih nggak gue aktifin sih, karena lebih enak aja, jadi lebih bersih aja. Terus untuk dataran gue aktifin, jadi kita tahu tuh kondisi kamera kita tuh miring atau enggak. Terus cerminan kamera depan ini biasanya kan kalau kita foto selfie itu kan mirror ya. Nah ini fungsinya untuk cerminan kamera depan diaktifin, jadi kita nggak mirror, kayak kita foto biasa aja pakai kamera belakang. Untuk lihat di luar bingkai ini gue aktifin. Nah terus untuk indikatornya ini kayak gini, kilat gue aktifin, live foto enggak. Terus untuk prioritaskan pemotretan yang lebih cepat gue aktifin, koreksi lensa gue aktifin. Terus simpan tangkapan ke perpustakaan foto itu gue aktifin. Ini sih settingan yang gue rasain paling ini ya, kompatibel ya untuk saat ini. Sekarang banyak tuh rekomendasi settingan. Nah, itu kan ada yang pernah gue nyobain tuh settingan di video apa, gue lihat tuh pas gue aktifin gue terlalu cerah banget gitu kan, jadi kayak kurang real aja. Makanya gue coba yang ini settingannya. Nah ini kalau kalian mau aktifin pusat kontrol nih, misalnya kalian lagi buka aplikasi apa tetap mau akses pusat kontrol nih, di sini adanya nih pusat kontrol. Nah kita centang aja tuh akses di dalam aplikasi.
Oh ya, kalau misalkan itu kan kadang kayak gini nih, gue contoh buat gue itu dulu ya. Ini yang harus kalian eh, matiin ya, takutnya berbahaya juga sih. Nih, bentar. Gimana adanya ya? Sini mungkin ya. Ini sih untuk mencegah aja ya, mencegah misalkan sewaktu-waktu handphone kalian itu ya jangan sampai hilang gitu kan. Terus untuk aksesnya itu dimatiin sama yang ngambilnya. Nah ini di sini nih cara matiinnya. Nah gimana ya, lupa. Itu di mana? Oh di sini ya nih. Gue contohin dulu ya, misalkan kayak gini, gue centang dulu nih pusat kontrolnya nih. Nah ini misalkan keadaan kalian handphone mati ya kan, terus dihidupin, ini kalian bisa akses nih pusat kontrol nih. Kalian bisa matiin datanya, bisa matiin GPS-nya gitu kan. Nah ini bahaya banget nih kayak gini nih, takutnya handphone kalian itu hilang ya kan, ada yang nemuin itu, jadi bisa dimatiin sama dia tuh aksesnya. Jadi nah gimana cara kita ngilangin ini nih, kayak gini cara ini. Nah kita ke tadi mana tuh, sini nih, tampilan pencerahan, bukan, pemberitahuan. Nah sini nih kita ke Face ID dan Sandi nih, Face ID dan Sandi set. Nah terus kita ke sini, scroll aja ke bawah. Nah di sini pusat kontrolnya nih kita matiin nih, kan izinkan akses saat terkunci. Ini kita izinkan kecuali pusat kontrol nih. Pusat kontrolnya jadi kita ketika misalkan layar terkunci, contoh kayak gini, terkunci set. Tadi kan bisa tuh ya kita, nah ini nggak bisa udah nih, jadi aman. Jadi mereka kalau misalkan mau buka ya harus masukin sandi dulu. Gitu sih, itu penting menurut gua ya, karena takutnya ya kita hapus gitu kan, handphone kita hilang, jadi bisa aman lah handphone kita nya gitu. Nah kemudian tadi gua nemu settingan ini nih yang bikin baterai kalian bisa lebih hemat juga nih, tampilan kecerahan. Nah di sini nih, nah angkat bangun ini nih kita matiin aja nih kan, kalau misalkan kita aktifin contoh kayak gini. Nah kita angkat gini, nah dia hidup kan. Nah kita kalau misalkan handphone kita lagi kita kantongin atau taruh di mana di tas gitu kan, gerak-gerak itu kan jadi hidup mulu tuh, bikin baterai lebih boros kan. Makanya kalau misalkan kalian mau lebih awet ya kalian matiin aja nih angkat bangunnya. Nah kalau kayak gini kan jadi kita angkat pun nggak ini kan, nggak hidup dia. Untuk hidupinnya biasa diketuk aja sekali dia langsung hidup. Itu sih jadi lebih hemat baterai. Terus kalau mau lebih hemat lagi, ini mode gelap nih. Nah cuma gue kurang suka aja sama mode gelap, jadi ya udahlah normalnya aja kayak gini kan. Ini juga lumayan hemat kok. Terus ada lagi yang bikin kita lebih hemat nih. Di sini kita kesehatan. Nah pengisian daya optimal nih, jadi misalkan di sini kan ada keterangan tuh, agar baterai lebih awet, iPhone belajar dari rutinitas pengisian daya harian Anda dan tidak akan mengisi di atas 80% hingga waktu digunakan. Jadi dia bisa mengoptimalin ini kita ya,
Terus di sini juga ada nih. Di sini itu layar utama perusahaan aplikasi, bukan. Di sini kalau kalian mau lebih awet lagi sih, layanan lokasi dimatiin aja gitu. Gue sih selalu dimatiin sih, jadi lebih awet aja baterainya. Nah di sini nih pengaturan per aplikasi, bukan, ada di sini itu di sini di umum. Nah di umum ini kalian ada segarkan aplikasi di latar belakang. Kalau ini sih gue matiin aja, jadi kan dia nggak terus-terusan ngambil daya sama ngambil data juga kan kalau misalkan handphonenya nggak kita gunain. Jadi lebih awet aja sih baterainya tuh. Nah ini gue Apple garansi, karena gue belinya itu masih belum lama ya, jadi masih garansi, masih berjalan. Gue itu belinya bulan Juli ya, gue beli bulan Juli, berarti kan Agustus, September, Oktober, udah 3 bulan, baru 3 bulan memakai nih handphone. Tadi itu ada di sini nih. Kalau misalkan kalian ingin lebih awet ya, tombol-tombol ini nih, takutnya kan kalau sering digunain juga kan ya, kita jaga-jaga aja kan biar lebih awet. Jadi tombol ini, tombol ini juga. Nah di sinilah kita adanya Exytos ini nih, biar kita lebih sering gunain di layar daripada kita mencet-mencet tombol sini. Nah cara aktifin ini itu di sini adanya eksibilitas. Sentuh di sini, sentuh. Nah Exytos touchnya kita nyalain ya kan, nyalain. Terus di sini sesuaikan aja apa kebutuhannya kan. Kayak kalau gue sih di sini ketuk sekali itu untuk buka menu kan, kayak gini, ketuk sekali buka menu. Terus ketuk 2 kali ini untuk kunci layar kayak gini tuh, set ya kan. Jadi nggak usah kita pakai tombol ini kan, powernya kan buat bukanya. Terus untuk screenshot itu gue biasanya lebih enak ini kan, kalau orang banyak kan yang ketuk 3 kali kan. Kalau gue sih kurang enak aja, karena kan lebih ribet lah. Kalau ini kan enak ditekan aja, set. Nah kita tekan aja, dia langsung tangkapan layar tuh. Jadi enak di situ kan. Nah yang tadi gue bilang tuh, kalau misalkan kita diketuk sekali tuh bangun ini nih. Kalau misalkan kita ini kan gak bangun nih diketuknya, nggak bangun. Nah jadi untuk lebih awet tombol ini kita mainnya diketuk aja. Cara aktifnya itu di sini nih, tadi tuh ketuk bangun nih, kita centang tuh ketuk bangunnya. Tuh untuk kita minimalisir kerusakan pada tombol-tombol yang di samping-samping ini nih, biar lebih awet. Jadi kita di sini aja mainnya di pintasannya aja nih. Oh ya, ini kan gue update-nya di iOS 26.1 ya. Nah, yang enaknya tuh di sini tuh misalkan kembalinya ya, tadi kan gue di Android itu kan kembalinya di sini nih, di pojokan ya kan biasa. Atau geser sini ya, ada juga lah Android yang digeser sini gitu kan untuk kembalinya.
Nah perbedaan itu kalau pas udah update di iOS 26, yang lama kan itu iOS 18, itu kayak kembalinya tuh agak susah kalau gue ya. Kalau gue bisa kembali di sini kan waktu Android kan, pas nyobain tuh agak susah. Nah dia kembali harus di sini nih kalau iOS 18 nih, set dia bisa kembali. Kalau di tengah-tengah gini dia nggak bisa kembali. Nah untuk pas gue ada update ke iOS 26 itu enak, dia dari tengah aja kita gini tuh, dia asal kita geser ke kanan langsung udah kembali. Jadi nggak usah ke tangan kita langsung, nggak usah jauh-jauh ke sini kan tangan kita untuk kembali. Itu sih jadi kayak mempermudah banget gitu kan. Jadi nggak usah kita harus jauh-jauh kan ke sini geser, udah bisa kembali.